Halo semua, di video ini saya mau share tentang kondisi kesehatan saya. Jadi sekitar 10 hari yang lalu, saya tes ke laboratorium untuk ngecek kondisi diabetes saya. Jadi saya kemarin ambil tes HbA1c dan hasilnya cukup jelek ya. Saya di angka 6,7 HbA1c saya, dan normalnya itu nilai rujukannya tuh 5,7%. Jadi saya di atas 1. um, untuk dianggap sebagai diabetes itu di bawah 7 ya, di atas 6,5 itu sudah dianggap diabetes, dan saya di angka 6,7. Jadi ya batas bawah lah ya bisa dibilang. Untuk pre-diabetes itu 5,7 sampai 6,4. Jadi um, saya perlu mengambil aksi yang cukup serius ya. Di sini memang sebulan terakhir itu saya makanya nggak kontrol, dan sebagai akibatnya juga berat badan saya kembali naik ya, dengan cukup banyak juga ya sebenarnya. Jadi ya, sebulan terakhir ini kan ada Natalan juga, liburan juga di kantor, juga libur selama lebih dari seminggu, ada tahun baru, ada ulang tahunnya saya, ada ulang tahunnya istri saya, dan baru saja kemarin ada acara tahun baru Cina juga. Jadi makan-makan terus, cukup sering, dan ada banyak sekali bingkisan dari teman-teman, dari saudara juga. Jadi di rumah itu ada banyak sekali makanan, di kulkas saya sampai penuh sekali. Bahkan roti cake itu sampai saya masukin ke freezer semua ya, karena nggak tahu mau dimakan kapan ya, karena nggak tahu ada 5 dus masih ya. Kemungkinan sih besok akan saya potong-potong dan bagi-bagi aja ya ke siapa aja, ke teman-teman gitu ya. um, jadi ya paling nggak rencananya seperti itu. Dan saya mau bikin program ya, dan akan saya dokumentasikan di video itu 100 hari ya, untuk bisa mendapatkan nilai HbA1c yang lebih baik daripada sekarang, untuk memperbaiki nilai ini, skor ini. Dan saya sudah ada beberapa rencana sebenarnya. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu, atau mungkin hampir setahun yang lalu ya, saya sempat nyoba sebuah diet, yaitu diet keto, dan juga carnivore diet. Dan di situ saya memang berhasil menurunkan berat badan cukup banyak ya, dari 113 kilo menjadi cuman 103 kilo kalau nggak salah. Itu berat terendah saya kemarin ya, di tahun kemarin. Tapi sekarang sudah 110 lagi kalau nggak salah. Tapi nanti akan saya cek lagi di tanggal 1 Februari, karena saya mau memulai ini semua di tanggal 1 Februari. Jadi selama 100 hari ke depan, jadi sampai tanggal 12 Mei kalau nggak salah, kalau saya nggak salah hitung ya, itu saya akan coba mendokumentasikan semuanya apa yang saya lakukan, sehingga dan hasilnya seperti apa. Kalau dari yang dulu yang pernah saya coba trial dan error dan lain sebagainya, ada banyak hal yang saya coba ya, mulai dari intermittent fasting, saya baru mulai makan jam 2, jam 3 sore. Terus saya juga coba mengurangi karbohidrat. Saya nyoba carnivore diet, di mana sama sekali nggak makan karbohidrat. Saya nyoba jalan 1 jam sehari. Saya nyoba jalan kaki 5 kilo sehari. Saya nyoba weightlifting ke gym dan lain sebagainya. Dan saya kayaknya sudah punya gambaran tentang apa yang harus saya lakukan, sehingga bisa mencapai, bukan target ya, mencapai nilai yang lebih baik. Jadi targetnya cuma menjadikan nilai yang lebih baik. Kalau syukur-syukur bisa masuk lagi ke tahap pre-diabetes, bukan tahap diabetes ya. Jadi dalam 100 hari bisa nggak saya menyembuhkan diabetes saya. Kayaknya memang sulit ya, karena diabetes itu kan bisa bertahun-tahun ya, dan kemungkinan untuk sembuhnya sangat kecil sekali. Tapi ya kayaknya cukup menarik itu dibuat sebuah eksperimen. Dan kalau ini berhasil, dan saya yakinnya sih kemungkinan besar akan berhasil, karena waktu saya nyoba beberapa diet yang lalu ya, saya bisa sampai ke tahap gula darah saya itu sampai 80-90. Itu benar-benar sama sekali seperti orang normal dengan diet yang saya lakukan. Jadi masalah kenapa saya nggak lanjut lagi
menggunakan diet tersebut karena satu, susah sekali memang. Dua, ya karena alasan sih ya sebenarnya. Alasannya itu karena kerja dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan apa ya? Itu sangat draining sekali sih untuk dari segi mental dan fisik itu sangat-sangat sangat-sangat capek gitu ya dari segi mental dan fisik. Jadi untuk bisa melakukan itu semua sambil kerja full time itu terasa sekali sih memang perbedaannya daripada dengan santai ya. Misalnya kita olahraga setiap hari sama tidak itu kan jelas badan jauh lebih capek ketika kita olahraga ya. Tapi walaupun kedepannya pastinya akan lebih fit, tapi ketika kita pertama kali melakukan itu semua itu pasti sesuatu yang sangat-sangat berat untuk dilakukan sebenarnya. Tapi ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Saya cukup excited dan cukup yakin yang saya lakukan itu bisa berhasil ya. Jadi saya akan mencoba semuanya ini tanpa obat diabetes apapun ya. Jadi setiap hari saya akan tes gula darah saya berapa, terus berat badan saya berapa, terus apa yang olahraga yang saya lakukan, makanan apa saja yang saya makan, dan video yang saya bikin atau mungkin update yang saya bikin mungkin akan sangat-sangat super singkat, kalau bisa cuma beberapa menit aja, dan sebisa mungkin akan sangat minimal sekali untuk diedit sehingga nggak membutuhkan banyak waktu ya untuk dibikin gitu. Tapi ya semoga akan menjadi tontonan yang cukup menarik, sebagai dokumentasi yang cukup menarik untuk dibagikan. Oke. Next, saya akan cek semuanya. Saya akan ke lab lagi ya di hari Jumat nanti ya. Hari Jumat nanti saya akan tes lagi semua, dan juga saya akan cek komposisi badan saya juga ya, dari berat badan berbanding dengan otot, lemak ya, otot dan lemak ya kalau nggak salah komposisinya. Oke.